morning, students. How are you today? I hope it's amazing and it's still wonderful. Jadi kita telah selesai ujian MIT dan we will continue to our new topic. It's about Unit 4, Man and the Environment. Nah, jadi kali ini kita akan mengawali tentang sumber daya alam atau we call it natural disaster. You can open your textbook page 42. And then please watch and see my PPT ya. Jadi Miss akan jelaskan langsung melalui PowerPoint yang sudah Miss buat. Oke, yang pertama kita akan mulai dari pengertian dari sumber daya alam itu sendiri atau natural disaster. Kalian kalau perhatikan di sekitar kita itu kan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik ya. Jadi ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, bisa diperhatikan dari gambar. Jadi kita bisa lihat ada di gambar ini ada hewan, ada tumbuhan, terus juga ada sinar matahari dan juga air ya sebagai komponen abiotiknya. Nah, sekarang apa sih pengertian dari sumber daya alam itu? Nah, natural resource is a natural resource is something found in nature that people can use to meet their needs. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja itu? Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Yang pertama itu, natural resource ini juga terbagi atas beberapa bagian ya. Jadi yang pertama itu ada solar energy, berarti berasal dari matahari, yaitu sekitar 6%. Dimanfaatkan manusia untuk apa? Ada sebagai pembangkit tenaga listrik, terus untuk mengeringkan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada water resource, itu 23%. Kemudian precious metals and mineral, yaitu batu dan mineral yang berharga 23%. Kemudian crude oil 6%, land research 8%, and then we continue to natural gas itu 32% ya. Next, animal research 24% and forest research 54%, and then wind power itu 10% ya. Jadi itu persenan atau keberadaan natural resource di bumi kita yang sekarang. Nah, sekarang natural resource itu masih terbagi dua, yaitu renewable and non-renewable, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, renewable resource ini biasa berasal dari makhluk hidup, misalnya dari plants and animals. Kemudian kalau non-renewable ini dia dari mineral, fossil fuels, and soils ya. Biasanya yang renewable ini jumlahnya sangat terbatas, jadi kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam ini. Jadi bukan berarti, karena pohon kan dia tidak terbatas nih, kemudian hewan juga masih banyak. Bukan berarti kita bisa semena-mena, seenak-enaknya untuk memakai atau menghabiskan ya. Jadi nanti anak cucu kita akan menggunakan apa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi istilahnya natural resource ini dikasih Tuhan secara gratis untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini ya. Kecuali yang non renewable ini memang harus kita olah lagi agar dapat dimanfaatkan. Nah, yang pertama kita continue with renewable natural resource itu sudah Miss bilang itu yang biasa berasal dari makhluk hidup ya, dari alam. Kalian bisa lihat ada hewan, kemudian ada angin, ada fish, sun. Next, kita continue ke non-renewable resource-nya. Ya, itu contohnya kita bisa perhatikan di sini. Tadi yang renewable seperti solar energy, air, wind, water, tides, flowing, soil, and plants. Yang non-renewable-nya fossil fuels, oil, coal, natural gas, dan lain sebagainya. Atau kalian bisa lihat di textbooknya page 43 ya. Jadi yang penting dan yang perlu kita ingat yaitu kalau renewable artinya persediaannya masih banyak dan dapat diperbaharui, sedangkan non renewable itu tidak dapat diperbaharui, artinya persediaannya terbatas. Maka dari itu kita perlu menghemat penggunaan sumber daya alam. Okay, that's enough for today. Please continue to write this
about research in your notebook. I hope you can understand. See ya and bye-bye.